Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala muallif rahimahullah, istihbabul iftar ala tamar. Di sini akan dijelaskan tentang hadis kesunnahan kita berbuka puasa dengan tamar atau dengan kurma. Wa an Salman bin Amir Ad-Dabi radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamar fa in lam yajid falyuftir ala ma fa innahu tahurun. Apabila berbuka oleh salah satu kamu, falyuftir ala tamar, maka berbukalah kalian, kamu semua, ala tamar, ke atas kurma. Fa illam yajid, maka jika tidak memperdapat ianya seseorang akan kurma, falyuftir ala ma, maka hendaklah ia berbuka dengan air. Fa innahu tahurun, karena sesungguhnya air itu bersih. Nah, di dalam hadis ini Baginda menjelaskan di saat kita ingin berbuka puasa, maka sunnah kita mulai dengan tamar, dengan kurma. Dimulai dengan kurma. Apa hikmahnya harus pakai kurma? Kenapa nggak langsung makan nasi atau lain sebagainya? Kenapa harus kurma? Yang pertama, kurma itu lembut ya. Pertama, kurma itu lembut dan manis. Juga mengandung obat tibbiyah. Sementara mi'dah kita atau kantong nasi kita, kantong perut atau apa namanya, lambung, itu kan kosong dari makanan. Kita siap makan sahur, dari paginya sampai sore nggak makan apa-apa, jadi kosong perut kita. Kantong nasi itu kosong, sementara kantong nasi itu lembut. Nah, maka disunnahkan dulu makan yang lembut-lembut supaya menjaga kesehatan lumbung kita. Nah, kantong nasi supaya tidak luka. Nah, sebab dia kosong dari makanan yang lain. Nah, tapi kalau kita langsung makan makanan keras, maka nanti bisa membahayakan. Kalau tidak ada kurma bagaimana? Misalnya di daerah itu nggak ada kurma, mau berbuka dengan kurma, kurmanya nggak ada. Alhamdulillah Malaysia banyak kurma. Nah, kalau nggak ada kurma bagaimana? Nah, fa illam yajid falyuftir ala ma. Kalau tidak ada kurma, maka awalilah berbuka dengan air putih ya, atau dengan air. Nah, kenapa harus dengan air? Nah, kalau tidak ada kurma harus dimulai dengan air supaya lebih mempercepat proses penghancuran makanan yang ada di dalam. Setelah kita minum air, baru kita makan nasinya, baru kita makan perbukaan yang lain. Nah, baru kita makan. Sudah ada air di dalam, maka proses penggilingan, proses penghancuran supaya makanannya cepat hancur, nah itu lebih cepat karena kita sudah mulai dengan air. Nah, maka ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terbukti dengan zaman sekarang sesuai dengan ilmu kesehatan. Semua dokter muslim non muslim mengakui bahwa kalau bagi orang yang berpuasa lebih bagus dia diawali dengan kurma, kalau tidak dimulai dengan air. Nah, itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah,
yang harus kita ikut ya. Nah, jangan awali dulu buka puasanya dengan makan kambing. Jangan awali dulu buka puasanya dengan makan ayam. Jangan awali dulu buka puasanya dengan makan durian. Apa durian juga bahasa Inggrisnya? Nah, dengan makan durian. Jangan awali dulu buka puasanya dengan yang lain. Nah, harus dengan mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu buka dengan tamar, dengan korma, atau dengan air. Nah. Yang selanjutnya an-nahyu 'anil wisal. Larangan daripada puasa wisal. Puasa wisal adalah puasa yang nyambung ya, yang nggak putus-putus. Mulai dari pagi puasa sampai maghrib juga masih puasa, sampai isya juga masih puasa, sampai sahur baru buka puasa. Nyambung puasanya. Bisa jadi satu hari satu malam, bisa jadi 2 hari. Malam ini dia makan sahur, maghrib besok paginya baru dia buka puasa. Itu puasa wisal. Boleh nggak puasa wisal? Nah, puasa bersambung 2 hari, 3 hari puasanya. Nah, ada sebagian orang dalam khalwahnya, dalam khalwah puasa 40 hari. Nah, itu di Indonesia banyak yang ekstrim puasanya, itu mengamalkan ilmu kebatinan, mengamalkan ilmu kebal, mengamalkan ilmu supaya bisa hilang. Puasanya 40 hari. Seperti puasa Nabi Adam. Nah, ini 40, Nabi Adam 30. Nah, kalau Nabi Adam bolehlah, sebab orangnya besar-besar, tenaganya tidak seperti tenaga kita. Kita puasa dari pagi sampai sore saja, wah, udah lemas kita. Nah, itu ada yang berpuasa 40 hari, ada yang puasa 30 hari, ada puasa 50 hari. Mulai dari hari pertama sampai hari ke-40-nya nggak minum, nggak makan. Itu ada orang yang mengamalkan ilmu kebatinan itu. Nah, itu puasa wisal. Boleh nggak di dalam syariat? Nah, di sini dikatakan judulnya melarang puasa wisal. Apa hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu an. Nah, diterima daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Telah melarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari puasa wisal. Telah dilarang. Jadi naha. Naha itu kalimatnya naha. Larangan artinya. Larangan itu adalah berfaedah untuk haram. Jadi kalau begitu Nabi mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Nabi melarang puasa wisal, berarti hukumnya haram. Enggak boleh puasa wisal. Haram hukumnya. Faqala rajulun minal muslimin. Maka setelah Rasulullah melarang puasa wisal, faqala rajulun, maka berkatalah seorang laki-laki daripada orang muslimin, daripada sahabatnya Rasulullah. Apa katanya? Fa innaka ya Rasulullah tuwasil. Kenapa engkau larang kami sementara engkau saja puasa wisal? Fa innaka tuwasil. Sesungguhnya engkau tuwasil, puasa wisal. Nah, engkau saja puasa wisal, kenapa engkau larang kami ya Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, wa ayyukum misli, siapa di antara kalian yang sama seperti saya? Jadi ketika Nabi melarang puasa wisal, kata Nabi kepada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, jangan puasa wisal kalian, tidak boleh. Jadi ada satu orang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau saja tuwasil, engkau kan puasa wisal, masa kami nggak boleh? Kan ikutan kami kan engkau, kata para sahabat ini. Lalu apa jawaban Nabi Muhammad? Wa ayyukum misli, siapa di antara kalian yang seperti saya? Nah, jadi maksud pertanyaan Nabi ini apa? Maksud pertanyaan Nabi ini, kalian dengan aku nggak sama. Nah, jadi ada yang boleh kita ikut, ada yang nggak boleh kita ikut. Tidak seluruh sunnah Nabi boleh diikut. Nah, contoh Nabi kita kawinnya istrinya berapa? 9.
9 atau 11? 11. Nah, kita boleh nggak kawin 11? Nggak boleh. Nanti jangan dialasankan, saya mau kawin 11 orang nih, ngikut sunnah Nabi. Nah, Nabi kan kawinnya 11. Oke, memang kawin 11 orang, 9 orang itu dilakukan Nabi. Tapi ini tidak dianjurkan kepada tidak dianjurkan kepada umat. Ada sunnah yang harus diikuti, ada sunnah yang nggak boleh diikuti, khusus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kata Nabi Muhammad, puasa wisal itu khusus untuk saya. Ayyukum misli, siapa di antara kalian yang sama seperti aku? Kata Nabi Muhammad, nggak sama. Kenapa? Ini abitu, sesungguhnya aku abitu, tidur aku. Walaupun aku tidur, yutu'imuni rabbi, memberi makan akan aku oleh Tuhanku, wa yasqini, dan memberi minum ianya Tuhanku akan aku. Nah, jadi kata Rasulullah kepada yang bertanya ini, engkau kan puasa wisal ya Rasul? Naam, saya puasa wisal. Tapi wa ayyukum misli, siapa di antara kalian yang sama seperti saya? Nah, kata Nabi Muhammad, ini abitu, aku tidur. Tapi ingat, di dalam tidurku aku diberi makan oleh Tuhanku, aku diberi minum oleh Tuhanku. Aku puasanya puasa wisal, nyambung puasa saya sampai 2 hari, sampai beberapa hari. Tapi walaupun nyambung, yutu'imuni rabbi, Tuhanku memberi makan aku, wa yusqini, dan Tuhanku juga memberi aku minum. Nah, di sini kan janggal ini ya, hadis ini kalau kita lihat sepintas agak ada yang janggal. Nabi puasa, tapi kata Nabi yutu'imuni, saya dikasih makan. Orang yang dikasih makan puasa nggak? Nggak puasa. Ini iskalnya nih, iskalnya. Nabi puasa wisal, tapi kata Nabi Muhammad yutu'imuni wa yusqini. Nah, saya nggak sama seperti kalian. Saya tidur, tapi saya diberi makan, tapi saya dikasih minum. Saya puasa wisal, tapi saya dikasih makan, tapi saya dikasih minum. Masa orang puasa dikasih minum, kasih makan? Kalau udah dikasih minum, udah dikasih makan, bukan puasa namanya. Nah, ini di dalam hadis ini terdapat yang namanya kinayah. Nah, kalau dalam ilmu balaghah dinamakan kinayah. Apa itu kinayah? Lafdhun urida bihi lazimul ma'nahu. Satu lafaz yang dimaksud bukan arti lafaz tersebut. Yang dimaksud lazimnya. Ya. Yang dimaksud makna yang lain yang ada kaitannya dengan makan dan minum. Nah, contoh kinayah nih. Saya bilang sama antum semua, antum ini kopiah sama. Nah, kopiah kalian besar-besar ya. Nah, itu kinayah ini. Waktu Tengku bilang kopiah kalian besar-besar, maksudnya bukan kopiahnya, berarti kepalanya besar. Nah, kenapa? Sebab lazim, mesti ya, harus. Kalau orang kopiahnya besar, kepalanya juga besar. Kan nggak cocok ya. Nggak cocok kalau kopiahnya besar, kepalanya kecil. Jadi gimana nampaknya? Nah, kalau kopiahnya besar, kepala kecil. Atau Tengku bilang, waduh kecil sekali kopiahmu. Maksud Tengku adalah kepalanya kecil. Sebab kenapa? Sebab lazim, mesti ya, kalau kopiah kecil, kepalanya kecil. Nggak mungkin kopiah kecil, kepalanya besar. Nah, itu kau udah seperti pastur nampaknya itu. Ya, nah, kopiahnya cuma di sini di atas doang. Nah, kopiahnya kecil, kepala besar. Jadi kalau dibilang kopiah besar, itu tandanya kepala besar. Kalau dibilang kopiah kecil, tandanya kepalanya kecil. Kalau dibilang bajunya panjang, tandanya orangnya tinggi itu. Nggak mungkin orang tinggi bajunya pendek. Nggak mungkin orang pendek bajunya tinggi, panjang. Ya, nah, kayak nampak seperti pocong. Tahu pocong? Seperti hantu. Nah, itu dinamakan kinayah. Jadi Nabi di sini mengatakan yutu'imuni rabbi, saya puasa wisal, tapi saya dikasih makan. Saya puasa wisal, tapi saya dikasih minum. Bukan makan maksudnya ini, bukan minum. Kalau yang dimaksud di sini makan benaran, minum benaran, jadi nggak puasa dong. Sebab orang puasa nggak minum, nggak makan. Yang dimaksud di sini adalah kekuatan. Saya puasa wisal, tapi Tuhan saya beri saya kekuatan.
Saya puasa wisal, tapi Allah mengasihkan kepada saya tenaga. Sebab kenapa? Sebab lazim, mesti dari makan ada kuat, mesti dari minum ada kuat. Nah, kita kalau makan kuat kan? Nah, ini malam tadi ada makan sahur nih. Nah, makanya kuat sekarang. Tapi kalau enggak ada makan sahur, udah seperti kemarin kan? Nah, yang Tengku bilang kemarin, kitabnya dibuka, matanya yang tertutup. Nah, jadi kalau makan dan minum, lazim kuat. Kamu kuat sekali ya main bola sepak. Nah, kalau di Indonesia, sepak bola. Ya? Nah, kamu kok kuat sekali main bola sepak? Nah, udah makan tadi. Nah, kan orang makan pasti kuat. Oh, kamu kok kuat sekali mainnya? Udah minum tadi. Nah, orang minum pasti kuat dia. Jadi yang dimaksud Nabi di sini, yut'imuni rabbi wa yusqini. Saya puasa wisal tapi dikasih makan oleh Tuhan Allah. Tapi saya puasa wisal tapi saya dikasih minum. Artinya saya dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda antara kalian dengan aku. Nah, maka karena itulah Rasulullah melarang umatnya untuk berpuasa wisal. Nah, falamma abau ayyantahu, maka tatkala mereka enggan ayyantahu, bahwa berhenti mereka para sahabat anil wisal, daripada puasa wisal, wa shala bihim yauman, maka berpuasa wisal ianya Nabi bihim bersama mereka para sahabat, yauman satu hari, thumma yauman kemudian satu hari, thumma kemudian ra'awul hilala, melihat oleh mereka akan hilal. Faqala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau ta'akhkhara al-hilalu, jikalau terlambat nampak bulan, lazidtukum, sungguh menambah oleh aku akan kamu semua. Nah, kal munakkili lahum hina abau ayyantahu, sama Nabi pada saat itu seperti orang yang memberi hukuman. Nah, munakkil itu artinya tangkil al-mu'aqabah, seperti orang yang memberi hukuman lahum bagi mereka, hina abau, ketika mereka enggan. Nah, enggan tahu enggan enggak mau ya. Ketika enggan mereka ayyantahu, bahwa berhenti mereka semua. Jadi ketika Nabi mengatakan enggak boleh puasa wisal, lalu ada sahabat yang nanya, engkau kan puasa wisal ya Rasulullah. Udah, kalau memang begitu yuk kita puasa. Diajak oleh Nabi puasa wisal. 1 hari, 2 hari. Ini maksudnya diajak Nabi Muhammad bukan dalam artian bahwa puasa wisal itu boleh. Nabi mau memberi apa? Menghukum lah kalau bahasa kitanya. Ingin dikasih tahu oleh Nabi Muhammad, tuh rasain. Nah, lapar enggak? Tuh rasain puasa wisalnya 2 hari. Yuk kita puasa 2 hari, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad santai-santai saja dia puasa, walaupun enggak makan sahur. Nabi Muhammad santai, yut'imuni rabbi wa yusqini. Tapi para sahabat udah mulai lemas-lemas, dia udah mulai kelaparan, udah mulai haus. Nah, tuh rasain. Udah saya bilang enggak boleh puasa wisal. Ayyukum misli. Nah, maka Nabi Muhammad melarang puasa wisal rahmatan li ummati, karena sayang kepada umatnya. Maka untuk lari dari puasa wisal itu, supaya jangan tasyabbuh, jangan sama, maka Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk ta'jilul fitr, mempercepat berbuka. Malah disuruh mempercepat berbuka, tidak disuruh memperlambat berbuka. Nah, jadi puasa wisal enggak boleh. Nah, nanti jangan karena merasa masih kuat ditunda buka puasanya sampai Isya. Nah, itu enggak boleh, dilarang oleh Nabi Muhammad. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i, berpuasa wisal hukumnya adalah haram. Kalau haram, melakukan yang haram dosa. Sebab yang dikatakan haram, berpahala meninggalkannya, berdosa melakukannya. Jadi menurut mazhab Syafi'i, nah, puasa wisal haram. Apa istidlalnya? Wajhud dilalahnya apa? Sehingga Imam Syafi'i mengatakan haram. Sebab di dalam hadisnya berbunyi kalimat naha, melarang. Kalau nahi mutlak, nahi litahrim. Nah, apabila ada kalimat nahi, kalimat nahi atau la nahi dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi, itu menunjuki kepada haram. Nah, jadi mazhab Syafi'i nggak boleh puasa wisal. Tapi dalam mazhab yang lain boleh. Mereka mengatakan puasa wisal itu makruh hukumnya.
Puasa wisal makruh hukumnya kalau bukan untuk darurah. Nah, di sini banyak syarahannya, kita ambil satu aja. Nah, itu. Jadi puasa wisal nggak boleh. Fahim tuh? Ada yang mau ditanyakan? Makanan dari surga turun, orang puasa boleh makan. Ada yang kata boleh makan. Makanan dari surga boleh makan. Bagi orang puasa sunat apa puasa wajib ini? Kalau puasa wajib kayaknya makanan apapun nggak boleh, kecuali puasa sunat ya. Nah, nanti kita tahqiqkan ba'da dhuhr, ba'da Jumat ya. Boleh nggak kita makan kalau lagi puasa Ramadan nih? Udah turun manna wa salwa sama kita. Ya, ada minuman dari surga seperti umat Nabi Musa alaihissalam. Ada makanan manna, ada makanan salwa. Nah, kebetulan satu kali turunnya kan. Nah, udah makan buka puasa, kita makan. Boleh nggak? Nah, untuk makan batal puasanya nggak? Nah, sepintas dulu kita lihat, ya tetap batal puasa ya. Tahqiqnya ba'dal Jumat insyaallah. Nanti ada daras lagi dalam tertibnya jam 2.30. Hah? Jam 3 ya? Nah, jam 3 sampai asar insyaallah. Nah, kalau sekarang kita lihat sepintas dulu yang namanya makanan. Nah, yang namanya makanan masuk jalan lewat mulut, apakah makanan dunia, apakah makanan surga. Yang namanya memakan makanan itu tetap membatalkan puasa. Kalau puasa wajib dibatalkan haram. Kecuali kalau puasa sunat boleh. Puasa sunat misalnya kita puasa Senin Kamis. Nah, nanti ada apalah, pergi kita berkunjung ke rumah saudara kita dikasih minum sunat berbuka. Nah, apalagi kalau makanan surga ya, kalau puasa sunatnya. Nah, untuk tahqiqnya ba'dal Jumat insyaallah. Yang lain ada? Ya. Adabus shiyam. Di sini akan dijelaskan adab-adab untuk berpuasa. Wa anhu radhiyallahu an, dan diterima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu, dan diterima juga daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, akan ucapan bohong, ya, qaulaz zur, wal amala bih, nah, wal jahla wal amala bih, dan pekerjaan melakukan dengannya qaulaz zur, wal jahla, dan tidak meninggalkan jahla akan kejahilan. Kejahilan yang dimaksud di sini, nah, seperti marah, seperti mencaci, seperti ghibah. Nah, falaisa lillahi hajah, maka tidak adalah bagi Allah Ta'ala itu keperluan bahwa meninggalkan ia akan makanannya wa syarabah, dan akan minumannya. Nah, maka tidak ada keperluan, maka tidak adalah untuk Allah Ta'ala itu keperluan bahwa meninggalkan ianya seseorang ta'amahu akan makanannya wa syarabah, dan akan minumannya. Nah, ini keras sekali hadisnya ini. Nah, Nabi bersabda ini, man lam yada' qaulaz zur. Nah, qaulaz zur, nah, artinya kizib, berbohong. Dia puasa tapi tidak meninggalkan kata-kata bohong. Dia sempat berbohong, walaupun bohongnya bohong main-mainan. Nah, bohong enggak bohong benaran. Nah, barang siapa puasa tetapi dia tidak meninggalkan qaulaz zur, kizib, perkataan dusta, satu, wal amala bih, dan tidak meninggalkan juga amal dengannya, qaulaz zur, wal jahal, dan juga tidak meninggalkan perkataan-perkataan jahal.
ghadab, ya namimah, ya syatam, ya sabab, mencaci orang lain, memaki orang lain, membuka rahasia aib orang lain. Dia puasa tapi membuka aib orang lain, dia puasa tapi menghina orang lain. Nah, siapa puasanya tidak meninggalkan yang tiga ini, qaulaz zur wal amal bih wal jahal, maka kata Nabi falaisa lillahi hajah, maka tidak ada untuk Allah itu keperluan bahwa meninggalkan seseorang itu makanannya akan minumannya. Enggak dianggap puasa sama Nabi. Nabi enggak bilang begini ya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, maka Allah enggak ada keperluan untuk kepada puasanya. Bukan puasanya kata Nabi, Allah enggak ada keperluan kepada dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum itu. Enggak puasa lagi disebut Nabi, udah meninggalkan makan, meninggalkan minum. Jadi ini marah betul Nabi Muhammad ini. Nah, bagi siapa-siapa yang dia puasa tapi tidak meninggalkan kata-kata bohong. Nah, maka di dalam satu hadis yang lain Nabi mengatakan membatalkan puasa yang pertama adalah berbohong. Nah, membatalkan puasa bukan zat puasanya ya, pahala puasanya. Nah, orang-orang yang berbohong itu membatalkan pahala puasanya. Puasanya sah tapi pahalanya enggak ada. Kalau dia bohong, ataupun mencaci maki orang lain, dia puasanya sah tapi enggak ada pahalanya. Enggak bisa kita minta surga kepada Allah melalui puasa itu. Orang yang berbohong dalam puasanya itu sama seperti batu kerikil, batu kecil yang ada di dalam kantong baju itu apa bahasa Malaysia? Ini pocket. Pocket. Ya. Kalau bahasa Indonesia kantong. Nah, seperti orang yang di dalam kantong bajunya, dalam pocket bajunya itu ada batu kecil-kecil. Nah, banyak batu. Orang bilang, waduh, banyak sekali batu dalam itunya ya, dalam kantong bajunya, dalam pocketnya. Dalam pocket bajunya banyak sekali batunya. Dia dipuji sama orang, dipuji sama manusia karena banyak batu dalam ininya, dalam kantong bajunya itu. Tapi ketika dia pergi ke pasar, ketika dia pergi ke mat'am, mau membeli makanan, Assalamualaikum, waalaikumsalam, saya mau beli ayam satu, dikeluarkan itu kerikil batu dalam poketnya dia. Ini kamu beli dengan apa? Nih dengan batu, nggak ada manfaatnya, ya kan? Batu yang ada di dalam saku kita, dalam baju kita, itu cuma mengundang pujian manusia. Wow, dia banyak batu, dia banyak batu, dia banyak batu. Tapi ketika mau muamalah, mau kita beli makanan minuman dengan batu, nggak ada manfaat. Begitu juga kita puasa. Kita puasa mencaci, memaki orang lain, berbohong kepada orang lain. Puasa kita memang dianggap oleh orang, wah kamu rajin kali puasanya ya, nggak tinggal-tinggal puasanya 1 bulan penuh kamu puasa, dipuji oleh orang. Tapi di saat kita mau minta kepada Allah, ya Allah kasih saya surga dengan puasa saya, nggak ada manfaatnya. Puasa kita sama seperti kerikil tadi, nggak ada harganya. Maka kata Nabi Muhammad, barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, berbohong, ya, maka Allah tidak ada keperluan kepada ibadahnya itu, meninggalkan makanan dan meninggalkan minuman. Nggak ada hajat. Jadi kalau nggak ada hajat, jadi puasanya nggak ada manfaatnya, nggak ada pahalanya. Sekalipun puasanya sah, tapi nggak ada manfaatnya. Di dalam hadis ini, Rasulullah tahdhirus shaim minal ma'asil madhkurah fil hadis. Nabi menekankan kita untuk meninggalkan maksiat-maksiat yang tadi itu. Memotivasi kita, menekankan kita, menganjurkan kita untuk meninggalkan maksiat itu. Ya, maksiat qaulaz zur wal amal bih wal jahal dianjurkan untuk ditinggalkan. Nah, sehingga Nabi Muhammad membuat wa'id, membuat ancaman di ujungnya itu. Kalau kalian tidak meninggalkannya, falaisa lillahi hajah ayyada'as, maka Allah tidak ada keperluan kepada dia itu meninggalkan makanannya dan dia itu meninggalkan minumannya. Jadi sangat marah Rasulullah. Nah, di sini ada tahdzir kepada meninggalkan
untuk meninggalkan mencaci orang lain, berbohong dan lain sebagainya, supaya puasa kita tetap dalam kondisi sehat, tetap dalam kondisi fit, sehingga nggak ada yang membatalkan puasa kita. Nah, kita anggap kita puasa, dia caci maki terus, dianggap dia puasa. Orang berbuka, dia juga berbuka, tapi pahalanya nggak ada. Nah, sama seperti orang sakit itu, yang nggak makan, yang nggak minum, pahala nggak ada, tapi dia nggak makan, nggak minum. Nah, pada satu hari para sahabat sedang duduk-duduk ya di dalam masjid Rasulullah. Sedang duduk bersama Rasulullah, tercium itu baun busuk, ya, baun yang nggak enak, baun busuk. Tanya para sahabat, ya Rasulullah, ini baun bangkai ya? Sangat busuk, nggak enak baunnya, baun bangkai. Kata Rasulullah, tidak, ini bukan baun bangkai. Nggak ada bangkai kok di sekitar sini. Kata Rasul, nggak ada bangkai onta, nggak ada bangkai yang lain-lain. Tapi kok busuk sekali ya Rasulullah, lebih busuk daripada baun bangkai yang udah berulat-ulat itu. Jadi kata Nabi Muhammad, ini bukan baun bangkai, tapi ini adalah baun busuk orang-orang munafik yang sedang mencaci maki orang Islam. Jadi maksudnya apa? Maksud cerita ini, orang yang mencaci orang lain itu kalau Allah buka hijab, baun mulut dia itu lebih busuk dari bangkai yang sudah berulat. Sangat busuk. Di saat kita mencaci orang lain, itulah tanda kita lebih busuk dari orang lain, bukan kita lebih hebat. Nah, misalnya antum semua bercerita tentang keburukan orang lain, keburukan kawannya. Di saat itu, ketika kita berbicara tentang keburukan orang lain, itulah tanda kita lebih buruk daripada orang yang kita ceritakan. Nah, jadi kalau Allah buka hijab dari orang yang suka mencaci orang lain, membuka aib orang lain, dibuka hijab, lebih busuk, bisa mati kita mencium baun busuknya itu. Nah, coba lihat masa Rasulullah dulu. Orang-orang yang mencaci maki tercium, dosanya tercium. Jadi zaman dulu, Masya Allah, bisa tercium dosa orang. Nah, ini kalau kita sekarang ini kan nggak dibuka hijab ya. Kalau Allah buka hijab, antumnya nggak mau duduk di sini karena mencium baun busuk saya. Anaknya juga nggak mau di sini, ya, karena mencium baun busuk dari orang lain. Apanya? Busuk dosanya. Nah, itu zaman Rasulullah ada tercium, Ustaz. Nah, berarti ada yang berdosa. Nah, sekarang kan nggak ada yang tercium nih, berarti kita nggak ada dosa nih. Nah, nggak ada yang tercium kan? Kecuali kalau terkentut baru bau nanti. Tapi jangan kentut dulu nih. Nah, tapi sekarang nggak ada yang kentut nih, tapi nggak ada yang berbaun, berarti nggak ada dosa. Oh, ada dosa, tapi kenapa nggak tercium? Nah, kata ulama, kenapa zaman sekarang dosa itu tidak tercium baunnya? Nggak ada lagi baun busuknya. Karena kata para ulama, zaman sekarang sudah dipenuhi dengan dosa. Di atas dosa, di bawah dosa, kanan dosa, kiri dosa, depan dosa, belakang dosa. Udah kita hidup di antara baun-baun dosa. Baun dosa itu udah masuk ke dalam hidung kita, maka nggak tercium lagi. Nah, makanya jangan senang ya nggak tercium. Ini nggak ada baun busuknya, berarti nggak ada dosa ini. Bukan nggak ada dosa, sebab udah penuh hidung kita dengan baun busuk. Buktinya begini, coba nanti pakai parfum, parfum juga, pakai minyak wangi ya, minyak wangi. Kalau antumnya yang pakai minyak wangi, udah, setelah itu nggak ada baun harumnya lagi. Untuk kitanya nggak tercium kan? Tapi coba kita lalu di hadapan orang lain akan mencium, wow, wangi sekali. Tapi kitanya yang pakai itu nggak tercium wanginya. Kenapa? Sebab kita memang udah di areal dia, udah di tempat dia, makanya nggak tercium.
Nah, tapi orang lain akan mencium. Tapi kenapa kita zaman sekarang nggak mencium dosa? Karena kita hidup di antara karena kita sudah hidup di tengah-tengah dosa. Maka karena bau dosa udah sangat-sangat sampai ke dalam otak kita, maka nggak tercium lagi. Nah, kita sudah hidup di dalam bau bangkai dosa. Nah, maka orang-orang yang berdusta, yang menghibah, bicara dengan keburukan orang lain, itu orang paling busuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan coba-coba membuka aib orang lain. Tidak ada manfaat puasa kita. Nah, pada suatu hari lagi para sahabat lagi duduk nih di masjid Rasulullah. Sedang duduk, lewat Nabi Muhammad bawa daging onta. Entah dari mana Rasulullah langsung ke rumah. Dilihat oleh para sahabat yang ada di dalam masjid. Nah, diutuslah satu sahabat di antara mereka, Zaid bin Thabit kalau nggak salah, wallahu a'lam. Disuruh, ya Zaid, itu pergi ke rumah Nabi, bilang sama Nabi Muhammad bahwa kita semua, kami ini sudah lama nggak makan daging. Suruh lapor sama Nabi, maksudnya supaya Nabi kasih itu daging untuk mereka. Itu lapor sama Nabi bahwa kami sudah lama nggak makan daging. Disuruh pergi kepada Nabi Muhammad, Zaid bin Thabit. Ketika Zaid bin Thabit pergi ke sana, Zaid bin Thabit sedang ngajar dia. Jadi para sahabat nyuruh dia, Zaid bin Thabit itu minta sama Rasulullah, bilang sama Rasulullah, kami udah lama nggak makan daging. Bangun ini Zaid bin Thabit dari tempat duduknya sedang ngajar, keluar dia, pergi dia ke rumah Rasulullah. Ketika Zaid bin Thabit pergi keluar, nah ini sahabat-sahabat yang ada di sini, nah, apa kata mereka? Tuh Zaid bin Thabit, dia ngajar kita, tapi sempat dia tinggalkan halaqah pengajiannya karena kita suruh. Nah, maksudnya diupat dia. Apa upat juga bahasa Malaysia? Diomongin di belakangnya. Nah, pasti dibicarakan. Itu apa Zaid bin Thabit itu? Sedang ngajar, kita suruh, mau dia pergi. Nah, dianggap dijelek-jelekkan di belakangnya. Nah, lalu Zaid bin Thabit datang kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Ada apa Zaid bin Thabit? Kata Zaid bin Thabit, itu sahabat-sahabat yang ada di masjid, nah ahlu suffah itu, mereka mengatakan sudah lama nggak makan daging. Nah, maksudnya ahlu suffah ini ingin makan daging yang dibawa Nabi tadi, supaya Nabi kasih sama mereka gitu. Udah lama mereka nggak makan daging, kata Zaid bin Thabit. Kata Rasulullah, udah mereka baru saja makan daging. Nah, tadi dikatakan mereka belum makan daging ya Rasulullah. Udah baru saja mereka makan daging. Pulang Zaid bin Thabit ke masjid kepada ahlu suffah. Ditanya oleh ahlu suffah, udah engkau katakan ya Zaid bin Thabit? Sudah, saya bilang sama Rasulullah, kalian belum makan daging. Tapi Nabi mengatakan kalian sudah makan daging. Jadi kalau kata ahlu suffah, kami belum makan daging. Lapor lagi sama Nabi Muhammad, ya Rasul, ahlu suffah ini mereka katakan udah lama nggak makan daging. Kata Nabi Muhammad, mereka sudah makan daging, hari ini mereka sudah makan daging. Pulang lagi Zaid bin Thabit ke masjid. Ditanya para sahabat, bagaimana? Kata Rasulullah, kalian sudah makan daging. Semuanya berangkat ke rumah Nabi. Nah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kami belum makan daging. Dipanggil oleh Nabi Muhammad satu. Kamu sini. Coba buka mulutmu. Dibuka mulutnya. Coba tarik, ada daging di samping gigimu, di sela-sela gigimu ada daging. Ketika dia cabut, ada daging, dapat daging di sana. Sisa-sisa daging di sela-sela giginya itu. Dipanggil satu lagi. Coba kamu muntahkan. Dimuntahkan oleh sahabat yang satunya lagi. Yang dimuntahkan darah bercampur daging. Darah keluar. Dan juga dagingnya masih baru. Kan heran para sahabat ini, kami udah lama nggak makan daging, tapi kok muntah kami ada daging. Nah, maka kata Nabi Muhammad, kalian memang udah lama nggak makan daging, tapi hari ini kalian sudah makan daging. Jadi sahabat bingung, makan daging bagaimana ya Rasulullah? Tadi kalian membicarakan Zaid bin Thabit di belakangnya. Tadi kalian
menghibah, ya, memburuk-burukkan Zaid bin Sabit ketika dia pergi ke rumah. Nah, kalian mengupat Zaid bin Sabit, menggunjing Zaid bin Sabit ketika dia datang ke rumah saya. Nah, jadi rupanya di saat kita berbicara keburukan orang lain, itu sama seperti kita memakan daging orang lain. Ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan? Kata Allah dalam Al-Quran, apa kalian suka memakan daging manusia hidup-hidup? Ada yang suka daging manusia? Pasti nggak ada yang suka. Kenapa? Karena daging manusia itu nggak boleh dimakan. Tapi apabila kita membuka keburukan orang lain, itu sama halnya seperti kita sudah memakan daging orang lain. Nah, maka kata Nabi Muhammad di sini, nah, barang siapa yang berbohong dan melakukan kejahilan di dalam berpuasa, maka Allah tidak ada keperluan kepada puasanya, karena puasanya tidak bermanfaat. Nah, fahim tuh? Nah, coba berkasidah, boleh? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa zurriyatihi. Rabbi khalaqaha min nur fihi ihtiram nadahu aqbil ya mukhtar antal amin Rabbi khalaqaha min nur fihi ihtiram nadahu aqbil ya mukhtar antal amin Rabbi khalaqaha min nur
وزوجاته وذرياته. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil satu hadis lagi. Mala yufsidus siyama, perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Ada perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diterima daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata ia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencium istrinya wa huwa sha'im, padahal bermula dianya Nabi itu puasa. Wa yubashiru, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru itu bersenang-senang, wa huwa sha'im, padahal bermula dianya Rasulullah itu berpuasa. Walakinnahu, dan akan tetapi dianya Rasulullah, kana adalah ianya Rasulullah, amlakakum liirbi, itu orang yang paling memiliki di antara kamu bagi nafsunya. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan bahwa Nabi pernah mencium istrinya di saat dia berpuasa. Di saat Nabi puasa, dia ada mencium istrinya. Wa huwa sha'im, padahal dia berpuasa. Dari hadis ini kita pahami bahwa bagi orang yang berpuasa, qubbalatus sha'im wa mubasyarah, ciuman orang yang berpuasa kepada istrinya, atau bersenang-senang yang selain berjima, ya, itu tidak membatalkan puasa. Naam. Ini adalah mazhab Syafi'i. Tapi ingat, Nabi Muhammad puasa, dia pernah mencium istrinya. Tetapi Rasulullah adalah orang yang paling bisa menahan nafsunya. Maka pada suatu hari datang dua orang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasul, apa boleh mencium istri saat puasa?" "Boleh," kata Nabi. Datang lagi yang lain, yang muda. Ditanya lagi kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasul, boleh mencium istri saat puasa?" "Jangan." Yang satu boleh, yang satu jangan. Ini kenapa ini? Karena Rasulullah melihat orang yang bertanyanya. Sebab yang bertanya pertama orangnya lebih tua, lebih berilmu. Maka dikatakan Rasulullah boleh, karena dia bisa menahan nafsunya. Kepada yang muda Rasul mengatakan jangan, karena sebab dia masih muda, masih terbawa hawa nafsu. Maka Rasulullah mengatakan jangan. Jadi melalui hadis ini, kita bisa pahami bahwa bagi orang yang berpuasa, itu tidak apa-apa mencium istrinya jikalau dia tidak takut nafsu atau syahwat. Cuma sekedar mencium, itu boleh. Ini adalah mazhab Syafi'i wal Hanbali. Tapi ada juga yang mengatakan makruh. Dalam mazhab yang lain, mazhab Hanafi dan mazhab Malikiyah, Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan mencium istri itu dimakruhkan bagi orang yang berpuasa mutlak, baik puasanya puasa wajib ataupun puasa sunat. Mencium istri tidak boleh. Kenapa? Karena di ujung hadis Nabi mengatakan, Aisyah mengatakan, walakinnahu kana amlakakum liirbi. Rasulullah itu dia cium istrinya di dalam puasa, tapi dia sangat bisa menahan nafsunya. Kalau kita sebagai umat bukan malah bisa menahan nafsu. Belum juga mencium istri, udah nafsu duluan. Maka mazhab Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan makruh mencium istri
bagi orang yang berpuasa mutlak, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Kenapa? Karena kita sangat tidak sanggup untuk menjaga nafsu. Maka untuk ihtiyatan, maka mazhab ini mengatakan makruh. Karena meninjau kepada ujung hadisnya, lakinnahu kana amlakakum. Amlaka itu isim tafdil. Isim tafdil, Rasulullah lah yang bisa menahan nafsu, maka dia boleh. Sementara kita tidak bisa. Maka mazhab Maliki dan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan makruh. Tapi mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali, Syafi'iyah, Hanabilah mengatakan boleh, nggak apa-apa. Selama kita bisa menahan nafsu. Cuma seperti cium kasih sayang lah, seperti seorang ayah mencium anaknya karena kasih sayang. Begitu juga ciuman seorang suami kepada istrinya karena kasih sayang, yang nggak apa-apa. Tapi hati-hati, jangan sempat terjadi nafsu syahwat di sana. Yang kedua, di dalam hadis disebutkan Nabi wahwa shaim. Padahal dianya Nabi itu puasa. Shaim di sini lafadznya mutlak. Nggak disebut di situ puasa wajib, juga nggak disebutkan puasa sunat. Jadi mencium istri ini, menurut khilaf-khilafnya nih ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh. Boleh menurut mazhab Syafi'iyah mencium istri ini puasa yang mana? Puasa sunat atau puasa wajib? Dua-duanya mutlak. Puasa wajib ataupun puasa sunat. Dari mana kita istinbatkan? Wajhud dilalahnya mana? Wajhud dilalahnya wahwa shaim. Nabi mencium istrinya, padahal Nabi pada saat itu berpuasa. Nggak disebutkan di sana puasa wajib ataupun puasa sunat. Itu dinamakan lafdzul mutlaq. Di dalam ilmu usul ada kaidah mengatakan al-lafdhu idza utliqa yuhmalu 'alal kamal. Lafaz apabila diitlakkan, nggak ada pakai kait-kait, maka dipertanggung kepada maknanya yang sempurna. Jadi shaim wajib ataupun shaim mandub. Yang puasa wajib ataupun puasa sunat. Jadi dua-duanya dah. Yang mengatakan boleh, ya boleh, baik puasa sunat ataupun puasa wajib, kedua-duanya bolehkan. Tapi ingat, dengan syarat yang mengatakan boleh harus bisa menahan hawa nafsunya. Kalau tidak boleh. Misalnya ada orang ini, dia kalau udah mencium istrinya, udah nafsu dia. Nafsu langsung macam-macam nanti. Ini mencium istri nggak boleh. Sebab kenapa? Sebab dia yakin kalau mencium istri terjadi yang lain nanti. Terjadi jima dalam bulan puasa. Nanti kalau dia yakin kalau mencium istri membawaki kepada jima, ini nggak boleh. Sebab jima bagi orang puasa tidak boleh. Jadi kalau jima tidak boleh, hal-hal yang bisa membawaki kita kepada jima juga tidak boleh. Lil wasail hukmul maqasid, dalam kaidah fikih itu. Wasail, wasilah, penyebab kepada jima, jimanya haram. Penyebab membawaki kepada jima juga haram. Kalau memang dia yakin mencium istri nanti membawaki kepada jima, maka ciumnya nggak boleh. Tapi kalau dia mencium istrinya sekedar cium, nggak ada nafsunya di sana, nggak ada syahwatnya di sana, nggak membawaki kepada ujung-ujung yang lain, maka itu nggak apa-apa. Jadi ciumnya ini puasanya mau puasa wajib ataupun puasa sunnah. Itu hukum yang kedua. Yang ketiga, kalau dia cium istri nih, menciumnya kan boleh. Lalu inzal, dia cium istrinya atau mubasyarah dengan istrinya. Mencium istri atau mubasyarah dengan istri yang dengan bukan jima, itu nggak apa-apa. Tapi kalau gara-gara ciuman, di sana inzal, tahu inzal? Inzal ini keluar mani. Karena dia cium istrinya lalu dia inzal, keluar mani. Maka fasada saumu, batal puasanya. Yang membatalkan puasa bukan ciumannya, yang membatalkan puasa inzal maninya. Keluar maninya itu yang menyebabkan batal puasanya, bukan ciumannya. Jadi kalau dia mencium istrinya sampai inzal, maka puasanya batal.
dan dia tetap wajib imsak. Nah, tetap wajib imsak, nggak boleh minum, nggak boleh makan, dan dia wajib mengqadha puasanya. Nah, dia wajib mengqadha puasanya. Nah, kalau dia terjadi inzal, maka untuk lebih ihtiyat jangan. Nah, untuk lebih ihtiyat di dalam bulan puasa jangan mencium istri, jangan yang lain-lain dengan istri. Karena lebih-lebih orang zaman sekarang, orang yang sangat identik dengan hawa nafsu. Nah, semuanya nafsu. Nah, maka lebih baik hindari dulu. Nah, tapi kalau berbicara tentang masalah bolehnya, ya boleh. Nah, selama tidak terjadi yang bukan-bukan. Nah. Wa'ani bin Abbas, dan diterima daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wahtajama wa huwa shaim, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama, berbekam. Nah, bekam juga ya. Nah, berbekam, wa huwa, padahal bermula dianya Nabi muhrimun, itu sedang ihram. Nabi pernah berbekam, pada saat itu dia sedang melakukan ihram. Wahtajama wa huwa shaim, dan Nabi juga pernah berhijamah, berbekam, wa huwa shaim, padahal bermula dianya Nabi itu sedang melakukan puasa. Nah, dari hadis yang di atas bisa kita pahami di sana bahwa ketika ihram dan ketika berpuasa boleh berbekam, tidak batal puasa bekam di bulan puasa. Sebab Nabi pernah berbekam, dia puasa, dan Nabi juga pernah berbekam di saat dia sedang ihram. Wa an Shaddad bin Aus radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil Baqiyah wa huwa yahtajib, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang laki-laki bil Baqiyah, di Baqiyah. Wahwa, padahal bermula dianya laki-laki yahtajimu fi Ramadan, itu sedang berhujamah, itu berhijamah, berbekam ia di dalam bulan Ramadan. Faqala aftara hajimu wal mahjum, telah batallah puasanya orang yang membekam, wal mahjum, dan yang dibekam. Nah, itu yang kedua. Nah, kalau kita lihat hadis yang kedua, jadi orang yang berbekam batal puasa, yang membekam batal puasa, yang dibekam batal puasa. Nah, ini kalau udah dua hadis ya. Padahal di atas tadi Nabi berhijamah, Nabi berbekam, dia ihram, dia juga pernah berbekam, dia puasa. Tapi di dalam hadis yang kedua ini Nabi dijelaskan oleh Shaddad bin Aus, Nabi pernah mendatangi seorang laki-laki, yang laki-laki itu berbekam dalam bulan Ramadan. Lalu apa kata Nabi? Aftara hajimu wal mahjum. Ini orang yang membekam dan orang yang berbekam sudah batal puasanya. Nah, ini bagaimana ini dua hadis ini? Nah, kita lihat hadis yang ketiganya. Ini jalan keluarnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, awwalu ma kurihat hijamah lis-shaim, awal ma kurihatil ijamah. Bermula awal barang yang dimakruhkan orang berbekam, lisaimen, bagi orang yang berpuasa, itu bahwasanya Ja'far bin Abi Thalib ihtajama, berhijamah dia, berbekam ia, wa huwa shaim, dan padahal bermula dianya Ja'far bin Abi Thalib itu puasa. Famarra bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lewatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala aftara hadani, telah batal puasa orang ini, yang membekam dan yang dibekam. Hadani itu tasniyah, menunjuki kepada dua. Yang dibekam dan yang berbekam batal puasanya, kata Nabi. Thumma, kemudian setelah itu, nah, setelah kejadian yang dua ini, setelah Nabi mengatakan ini batal, yang tukang hijamah dan yang berbekam batal. Summa rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meruksah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'du, setelah itu, fil hijamah, pada berbekam untuk orang yang berpuasa. Nah, setelah itu Nabi bikin ruksah ya. Nah, awalnya nggak boleh berbekam itu, dilarang berbekam bagi orang puasa. Orang puasa apabila berbekam batal puasanya, yang membekam juga batal puasanya.
Nah setelah itu, nah baru Nabi bikin ruksah. Makna ruksah apa? Dipermudah, diberi hukum ringan oleh Nabi Muhammad bahwa orang yang berpuasa diperbolehkan untuk berbekam. Nah lalu diruksah oleh Nabi Muhammad. Dan wakana Anas yahtajimu wa huwa shaim. Dan sebagai buktinya adalah Anas itu berbekam ya, padahal dia puasa. Nah, jadi dia lanjut puasa, tetap berpuasa dia. Nah, jadi setelahnya baru diruksah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi istinbatnya apa ini? Nah, melalui hadis ini kita tahu orang yang berbekam dan yang dibekam itu batal puasanya. Nah, jadi menandakan haram berbekam untuk orang yang berpuasa. Nah, yang kedua itu sebelum diruksah ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ruksah kepada orang yang puasa untuk berbekam di dalam bulan puasa. Jadi dalam mazhab Syafi'i, hadis aftar al-hajim wal mahjum itu sudah dimansuh ya, sudah dibatalkan. Nah, sudah dimansuhkan. Orang yang berbekam dan orang yang dibekam itu hadisnya sudah dimansuhkan, sudah dibatalkan. Jadi artinya apa? Bagi orang yang berpuasa boleh dia berbekam, dan tidak membatalkan puasanya. Nah, jadi boleh berbekam, nggak apa-apa. Nah, atau misalnya di bahasa Malaysia apa? Donor darah apa? Derma darah. Nah, kalau donor darah mungkin agak ini ya, sebab memasukkan jarumnya itu ya, jarum suntikannya ke dalam urat nadi kita ini. Nah, tapi kalau bekam dihisap darah dari luar itu nggak apa-apa, nggak batal puasanya. Ada yang sakit kepala, sebab bekam banyak faedahnya. Nah, di Indonesia banyak alternatif bekam. Orang bocor jantung, ya, penyakit jantung nggak payah operasi. Ada pengobatan alternatif dengan jalan bekam. Nah, nanti dibekam badannya dari belakang, dari depan, di kepala juga dibekam, ditarik darah-darah kotor itu. Nah, kalau kita sedang puasa bekam bagaimana? Sakit kepala kita, dibekam. Sebab Nabi pernah dia berbekam di saat dia kena sihir ya. Nah, waktu Nabi kena sihir, pengobatannya jalan bekam. Nah, kita puasa bekam, batal puasa nggak? Tidak. Adapun hadis Nabi yang mengatakan batal berbekam itu sudah dinasakh dan sudah diruksah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fahim tuh? Nah, fi soal? Ada yang bertanya? Ada? Udah jam berapa? 11. 10? 10. Nah, ada yang bertanya nggak? Nah, nanti insya Allah di dalam tertibnya jam 3 4 hari ya. Nah, baca kitab Bulughul Maram 4 hari untuk menyambut bulan Ramadan, kata Ustaz Khairi. Nah, di jam 3 insya Allah kita bertemu lagi.